Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kalian pada hari ini masih diberikan kesehatan, baik kesehatan lahir maupun kesehatan batin, dan juga kalian masih diberikan semangat untuk bisa melakukan aktivitas pada kesempatan ini. Di sini saya, Siti Maroah, guru sosiologi SMA Negeri 1 Banjar, akan menyampaikan materi tentang kearifan lokal di tengah globalisasi. Pada bab sebelumnya, kalian telah mempelajari ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Di tengah terpaan arus globalisasi dan modernisasi ini, kita harus mempertahankan kearifan lokal bangsa Indonesia. Mengingat bangsa Indonesia ini sebagai bangsa yang kaya akan budaya. Dalam masyarakat multikultural Indonesia, sesungguhnya tidaklah sulit menemukan berbagai kearifan lokal yang hidup dan menghidupi masyarakat. Nah, apa yang akan dipelajari pada materi kearifan lokal ini? Ini Ibu akan melakukan share screen terlebih dahulu. Nah, kira-kira apa yang akan dipelajari pada materi kearifan ini? Yang pertama yaitu mengenai pengertian kearifan lokal. Kemudian yang keduanya ciri-ciri kearifan lokal. Dan yang ketiga bentuk-bentuk kearifan lokal. Yang keempat fungsi kearifan lokal. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu contoh-contoh kearifan lokal. Nah, sebetulnya kalau secara etimologis, apa sih sebetulnya kearifan lokal itu? Nah, kearifan lokal itu terdiri dari dua kata, yaitu kearifan dan lokal. Kearifan lokal ini diserap dari bahasa Inggris, yaitu lokal dan wisdom. Lokal itu artinya setempat, sedangkan wisdom itu artinya bijaksana. Nah, berarti bahwa local wisdom itu dapat dikatakan sebagai gagasan atau pandangan yang bersumber dari sebuah tempat yang di dalamnya terdapat sifat bijaksana atau nilai-nilai baik yang tertanam, diyakini dan dianut oleh suatu masyarakat secara turun-temurun. Nah, kearifan lokal ini merupakan hal yang penting bagi suatu negara karena dapat berfungsi sebagai penjaga sumber daya alam dan juga menjadi sumber ilmu pengetahuan tentang masa lalu sekaligus misalnya dalam bidang pertanian. Oleh sebab itu, kita harus menjaga kearifan lokal agar tidak kehilangan apa yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Nah, coba kalian perhatikan dan amati kehidupan masyarakat yang ada di sekitar kalian sendiri. Sebagai contoh, misalkan ini ada gambar yang berkaitan dengan sungkeman yang berada di suku Jawa maupun juga ada di suku Sunda. Ini mengibaratkan bahwa sungkeman juga termasuk kearifan lokal karena di sana ada makna-makna yang bisa diambil, misalkan seorang yang akan melakukan pernikahan tentunya harus meminta izin dulu terhadap orang tua. Kemudian juga ini ada gambar roti buaya yang berasal dari Betawi. Ini juga memberikan makna bahwa roti buaya itu nanti digunakan sebagai seserahan di masyarakat suku Betawi
yang mengandung makna bahwa roti buaya itu sebagai bentuk kesetiaan terhadap suatu pernikahan. Nah, kemudian apa sih sebetulnya ya secara umum kearifan lokal itu? Nah, kearifan lokal di Indonesia itu merupakan suatu hal ataupun tindakan yang dianggap baik oleh masyarakat setempat. Makna dari kearifan lokal itu bisa terbentuk dan tercermin dari etika dan nilai-nilai luhur yang diyakini. Nah, nilai yang tertanam dalam kearifan lokal itu bisa menjadi modal utama dalam membangun masyarakat tanpa merusak ataupun mengubah tatanan sosial yang berkaitan dengan lingkungan alam sekitar. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih ciri-ciri kearifan lokal itu. Jadi setiap budaya yang ada dalam masyarakat itu belum tentu disebut sebagai kearifan lokal. Namun yang disebut dengan kearifan lokal itu memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri yang pertama yaitu bertahan. Bertahan artinya menjadi benteng yang menjadi eksistensi kebudayaan asli dari pengaruh perkembangan zaman maupun terpaan dari budaya luar. Nah, kemudian yang ciri kedua yaitu akomodatif. Akomodatif ini diartikan yaitu mampu mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Artinya bahwa kearifan lokal itu mampu memilih mana budaya luar yang cocok dan masih sesuai dengan budaya asli. Ciri ini menunjukkan bahwa kearifan lokal itu tidak selalu bersifat tradisional, tapi juga adaptif terhadap perkembangan budaya. Kemudian ciri yang ketiga yaitu integratif. Integratif artinya mampu mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Kearifan lokal ini mampu menyatukan budaya luar dan budaya asli dalam komunitas masyarakat sehingga berpotensi menciptakan kebudayaan nasional. Kemudian yang keempat, ciri yang keempat yaitu kendali. Kendali artinya kearifan lokal itu sebagai alat kontrol sosial. Berarti bahwa kearifan lokal itu menjadi alat yang mampu menjaga agar masyarakat itu memiliki tanggung jawab atas keberlangsungan hidupnya dan agar hubungan sosial di dalam masyarakat itu tidak hilang. Kemudian ciri yang terakhir atau ciri yang kelima yaitu mengarahkan. Mengarahkan ini artinya memberi arah perkembangan budaya. Nah, di sini bahwa kearifan lokal itu mampu menjadi alat untuk menjadi benteng pertahanan masyarakat dari terpaan budaya luar. Nah, ini artinya bahwa kearifan lokal itu mampu untuk mengarahkan masyarakat agar tetap berperilaku sesuai dengan kebudayaannya. Nah, itu ciri-ciri dari kearifan lokal. Nah, kemudian kita akan melihat bentuk dari kearifan lokal. Bentuk kearifan lokal itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bentuk yang berwujud atau istilahnya nyata, istilahnya adalah tangible. Kemudian bentuk yang kedua yaitu tidak terwujud atau intangible. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam bentuk yang berwujud atau nyata? Yang pertama adalah tekstual, bisa berupa buku atau almanak. Kemudian yang keduanya yaitu benda cagar budaya atau karya seni. Nah, ini bisa berbentuk seperti misalnya candi, kemudian patung dan sebagainya. Yang ketiga yaitu bangunan atau arsitektural. Contoh dari bangunan atau arsitektural ini misalkan
rumah gadang yang ada di Sumatera. Nah, rumah gadang ini adalah salah satu bentuk kearifan lokal yang ada di Indonesia. Nah, itu yang termasuk ke dalam bentuk nyata dari kearifan lokal. Kemudian kita akan melihat bentuk yang tidak berwujud atau intangible. Nah, bentuk kearifan yang tidak berwujud itu bisa seperti petuah yang disampaikan secara verbal dan turun-menurun yang dapat berupa misalkan ada nyanyian, kemudian kidung, pantun, yang mana hal tersebut mengandung nilai-nilai ajaran tradisional. Nah, sekarang kita berlanjut kepada fungsi dari kearifan lokal. Nah, di sini fungsi kearifan lokal itu diantaranya yang pertama yaitu konservasi sumber daya alam. Apa yang dimaksud dengan fungsi konservasi sumber daya alam itu? Yaitu bahwa kearifan lokal itu banyak yang mengandung nilai-nilai dan tuntunan-tuntunan untuk mencintai dan menghargai alam. Misalkan contohnya ada pengklasifikasian hutan di dalam masyarakat, yaitu adat Kesukuhan Cipta Gelar. Di sana ada yang disebut dengan hutan tutupan, hutan titipan, dan hutan larangan. Pengklasifikasian tersebut itu diyakini sesuai dengan kehendak leluhur yang ingin tidak diganggu bagian hutan yang berada di bagian dalam. Masyarakat sebenarnya dapat menggunakan hutan tersebut untuk misalkan kepentingan industri atau pemanfaatan kayu atau bisa sebagai lahan, itu yang bisa digunakan hanya hutan di bagian luar saja. Dan itu juga harus minta izin terlebih dahulu supaya tidak rusak oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Kemudian fungsi yang kedua yaitu pengembangan sumber daya manusia. Contohnya misalkan kalau kearifan lokal yang ada di Sunda itu ada sebuah peribahasa yaitu perih menjadi perah. Nah, arti dari peribahasa ini sebetulnya mengandung dorongan kepada etos kerja. Artinya bahwa seseorang mau berusaha itu berasal dari kesulitan-kesulitan, tentunya akan nantinya mendapatkan sebuah keberhasilan di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, fungsi yang ketiga yaitu pengembangan ilmu dan budaya. Misalkan contohnya adalah arsitektur yang ada di Bali, itu bisa menunjukkan sesuatu yang canggih dari segi keilmuan. Bahkan banyak orang-orang mancanegara itu menjadi kagum ya terhadap arsitek yang ada di Bali, yang mana arsitek yang ada di Bali bangunannya itu sudah dibangun dari sejak zaman dulu. Kemudian fungsi yang keempat yaitu petuah, kepercayaan, sastra, dan tantangan. Artinya bahwa kearifan lokal itu berfungsi sebagai bagian dari budaya masyarakat. Tepatnya dalam hal ini pengawasan terhadap penerapan nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Misalkan sebagai contoh itu kearifan lokal awik-awik yang berasal dari Bali dan Lombok Barat itu merupakan aturan adat yang harus ditaati oleh setiap warga sebagai pedoman bersikap dan bertindak guna mengelola sumber daya alam dan lingkungan tempat tinggal. Nah, kemudian kita akan melihat beberapa contoh kearifan lokal yang ada di Indonesia. Nah, ini dalam gambar itu ada contoh kearifan lokal hutan larangan adat di Riau. Kearifan lokal ini berlaku di daerah Riau. Tujuannya agar masyarakat sekitar bersama-sama untuk melestarikan hutan di daerah tersebut dengan melarang menebang hutan
dilakukan secara liar ataupun secara sembarangan. Kemudian ada lagi contoh yang kedua, yaitu ini ada gambar awik-awik di Lombok Barat dan Bali, yang sebetulnya tadi sudah saya sampaikan bahwa awik-awik itu merupakan kearifan lokal yang melekat menjadi pedoman dalam berperilaku, terutama dalam hal berinteraksi dan mengolah sumber daya alam di lingkungan sekitar Lombok Barat dan Bali. Nah, misalkan di Bali, awik-awik bahkan dianggap sakral dan memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan hukum yang berlaku. Contoh penerapan awik-awik di Bali ini terlihat dari sikap masyarakat terhadap seseorang yang melanggar aturan lokal, misalkan melakukan pencurian, penipuan, pemanfaatan sumber daya alam, bahkan hingga penyalahgunaan narkoba. Jadi orang-orang yang kedapatan melanggar itu akan diberikan sanksi, misalkan berupa mengaksama, itu artinya minta maaf, atau dedosaan, itu artinya denda uang. Ada lagi dengan kerampang, itu disita harta bendanya. Bahkan ada lagi kasih pekang. Kasih pekang itu artinya dikucilkan atau tidak diajak bersosialisasi dalam kurun waktu tertentu. Bahkan ada lagi sampai yang berbentuk kasilong, yaitu pengusir dari desanya. Itu contoh dari awik-awik di Lombok Barat dan Bali. Nah, kemudian ini yang terakhir, yaitu ada situs Pulau Majeti yang ada di Kota Banjar, Jawa Barat. Situs Pulau Majeti terdapat hutan yang tumbuh pepohonan berukuran besar, bahkan usianya itu sudah mencapai ratusan tahun, dan di tempat ini juga dijadikan sebagai situs cagar budaya. Para pengunjung yang akan ke sana itu dilarang kencing sembarangan karena bisa kena akibatnya yang berkaitan erat dengan norma kesopanan dan adab sebagai tamu yang berkunjung. Dan juga yang berkunjung di sana atau warga pun juga dilarang untuk berburu hewan yang ada di dalam Pulau Majeti ini. Nah, ini contoh-contoh dari kearifan lokal yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, kalian bisa mencari sendiri contoh-contoh kearifan lokal yang ada di Indonesia secara mandiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada penyampaian materi kearifan lokal ini.